Mari kita berdoa dulu Bapa. Terima kasih buat lawatan-Mu di tengah-tengah kami. Kami sungguh-sungguh menikmati, mengalami hadirat Tuhan di ibadah kami yang kedua hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih, hati kami tenang hanya di dalam Yesus. Hati kami damai hanya di dalam nama Yesus. Hidup kami tenang. Keluarga kami tenang. Gereja kami tenang bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Benar-benar memberikan kekuatan kepada kami. Kalau kami bersama dengan Yesus, sekalipun banyak tantangan, hati kami damai, hati kami tenang bersama dengan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, sampaikan pesan-pesan-Mu kepada umat pilihan yang Kau kasihi siang hari ini. Sepanjang firman Tuhan disampaikan, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Memampukan kami untuk menangkap pesan-pesan-Mu di siang hari ini. Terima kasih Yesus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua dalam nama Yesus. Kita yang sudah diberkati dan yang akan diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk. Salam. Saudaraku yang kekasih, tahun ini tema di gereja kita itu adalah tentang hormat. Ya kami, saya dengan Pak Stephen bahkan sama pembicara-pembicara teman-teman yang lain selalu menyampaikan tentang hormat ini. Nah saya sendiri tanggal 8 Desember yang lalu waktu kita Natalan, saya sampaikan bagaimana seorang Daud itu hormat kepada Tuhan. Dia nyatakan, saya sampaikan pada saat itu, dia nyatakan hormatnya, tanda hormatnya kepada Tuhan itu melalui bagaimana dia menghormati kepada Saul. Padahal Saul itu udah mau membunuh dia, ngejar-ngejar dia bertahun-tahun. Tapi dia tetap menyatakan hormatnya kepada Saul, ya. Dia hormatnya kepada Saul. Menghormati Tuhan itu dia nyatakan dia hormat kepada raja. Dia hormat kepada yang lebih tua dari dia. Dia hormat kepada mertuanya. Kemudian Januari kemarin tanggal 5 saya sampaikan bahwa ada 5 orang yang diperintahkan Tuhan kepadamu dan kepadaku untuk saudara hormati. 5 orang, saudara ini perintah Tuhan, saudara harus hormati. Pertama siapa? Orang tuamu. Kedua siapa? Pemimpinmu. Kalau di sekolah gurumu. Kalau di tempat bekerja atasanmu. Kalau di gereja gembalamu. Ketua komselmu harus engkau hormati. Ini firman Tuhan katakan. Yang ketiga siapa? Yang lebih tua dari saudara. Siapapun itu, enggak urusan dia benar apa enggak benar. Firman Tuhan katakan hormati yang lebih tua dari saudara. Hormati. Yang keempat siapa? Pasanganmu. Pasanganmu harus engkau hormati. Pasanganmu harus engkau hormati. Seandainya engkau seorang istri yang bekerja, yang jabatanmu lebih tinggi daripada suamimu, engkau harus hormati suamimu. Engkau juga harus hormati istrimu. Yang terakhir, yang kelima siapa? Siapa saja saudara harus hormati. Saudara harus hormati. Kalau itu engkau lakukan, maka firman Tuhan katakan panjang umurmu dan hidupmu diberkati. Kemudian bulan Februari kemarin saya sampaikan bahwa kalau engkau lagi dalam keadaan kesulitan besar sekali, maka tanda engkau menghormati Tuhan, engkau sekali itu persoalan berat sekali,
rasanya nggak bisa ditangani, nggak bisa kita tangani sendiri. Kalau orang yang hormat kepada Tuhan, dia tidak cari orang lain, dia cari Tuhan dulu dengan sungguh-sungguh. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dilanjutkan dengan berdoa dan berpuasa. Itulah orang yang hormat kepada Tuhan. Jadi kalau ada persoalan berat, apapun itu, orang yang hormat kepada Tuhan, dia akan cari Tuhan dulu dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Nah hari ini, orang yang hormat kepada Tuhan, maka orang itu punya rasa belas kasihan kepada orang yang menderita. Jadi hari ini temanya adalah, bisa ditampilkan, respon hati terbeban terhadap penderitaan sesama. Nah ini hari ini, oleh karena itu 30 menit ke depan ini, 20-25 menit ke depan ini saudara harus konsentrasi. Ya, mari kita baca Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislew tahun ke-20. Ketika aku ada di Puri Susan, ini yang ngomong ini Nehemia ini. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Jadi begitu Nehemia ketemu sama Hanani, maka Nehemia tanya kepada kepada Hanani tentang orang-orang yang terluput, yang masih ada di Yerusalem, dan tentang Yerusalem sendiri. Kemudian next, ayat ketiga, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar. Dan dalam keadaan tercela, tembok Yerusalem telah terbongkar, dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ini yang disampaikan Hanani kepada Nehemia. Ketika ku dengar berita ini. Jadi Nehemia katakan setelah dia mendengar berita dari Hanani itu, duduklah aku menangis. Berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadiran Allah semesta langit. Ayat kelima. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Jadi Nehemia ini berdoa bagi orang Israel siang dan malam. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu. Dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu. Itu ayat 8. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu. Itu yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buangan ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namamu diam di sana. Saudara, nanti ayat 9 ini saudara bisa baca di rumah, Ulangan 30. Ulangan 30. Ayat 10. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar, dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini.
dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Orang ini di sini disebut adalah Raja Artasasta. Ketika itu aku ini juru minum raja. Jadi pada saat dia ngomong ini jabatannya. Nehemia itu adalah sebagai juru minumnya raja. Nah, saya mau sampaikan sesuatu latar belakang sebentar kepada saudara tentang pemulangan orang-orang buangan ini di dalam 3 tahap. Yang Nehemia yang kita baca tadi adalah pemulangan gelombang yang ketiga. Coba kita lihat gelombang pertama itu apa? Sekedar mengingatkan kita bahwa tahap pertama pemulangan dari tempat pembuangan ke Yerusalem itu adalah tahun 538 sebelum Masehi. Ada 50 ribu orang kembali dari tempat pembuangan ke Yerusalem. Yang memimpin siapa? Zerubabel. Tujuannya untuk apa? Untuk mendirikan kembali Yerusalem dan membangun kembali Bait Suci. Sama dengan pernah yang dinubuatkan bahwa 70 tahun setelah mereka di pembuangan baru itu dipulihkan. Kemudian tahap yang kedua, pemulangan yang kedua itu tahun 457 sebelum Masehi, kira-kira 80 tahun dari tahap pertama. Lebih dari 1.700 orang laki-laki tambah wanita dan anak-anak berjumlah ya sekitar 5.000 sampai 10.000 orang Yahudi berangkat pulang ke Yerusalem di bawah pimpinan siapa? Di bawah pimpinan Ezra. Untuk apa? Untuk memulihkan kerohanian dan moralitas umat Yahudi yang ada di Yerusalem itu. Saudara tahu bahwa orang Yahudi keras kepala, tegar tengkuk, nggak boleh nikah dengan yang bukan sukunya. Tapi mereka ini melanggar. Nah, oleh karena itu dikirimlah ini Ezra untuk memulihkan kerohanian dan moralitas orang-orang tadi. Yang ketiga, yang tadi kita baca, Nehemia yang pertama tadi, itu tahun 444 sebelum Masehi, 13 tahun setelah Ezra tiba di Yerusalem. Jadi udah 13 tahun Ezra di Yerusalem memimpin tentang kerohanian untuk mengembalikan moralitas. Maka sekarang tahap yang ketiga dipimpin oleh Nehemia sendiri. Nehemia mendapat tugas dari Raja Persia Artasasta. Untuk apa? Untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Sekalipun banyak tantangan pada pembangunan itu, Nehemia dapat menyelesaikan tembok itu dalam waktu 50 hari. Itu bisa dibaca di Nehemia 6 ayat 15. Nah, sekarang kita coba kembali ke Nehemia 1 tadi. Coba next. Nah, tadi saya sudah sampaikan di Nehemia 1 tadi katakan bahwa di Puri Susan itu Nehemia itu ketemu sama Hanani. Dan Nehemia tanya Hanani, gimana orang-orang yang ada di Yerusalem, orang-orang yang tidak dibawa ke sini, maksudnya ke pembuangan. Bagaimana keadaan mereka? Dan bagaimana keadaan Yerusalem? Itu ditanya oleh Nehemia kepada Hanani. Hanani bilang, kesukaran besar. Semua orang yang tidak dibawa ketawanan ke sini, semua dalam kesulitan besar, kesukaran besar. Semua mereka tercela. Bahkan Yerusalem, kalau Nehemia tanya tentang Yerusalem, itu temboknya sudah roboh. Pintu-pintunya sudah habis terbakar. Saudara dengarkan. Begitu didengarkan. Begitu Nehemia mendengar ini. Dalam kesukaran besar. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Waktu saya baca firman Tuhan ini dan saya merenung. Kenapa kesukaran besar? Karena Yerusalem itu temboknya sudah roboh. Saudara bisa bayangkan kalau temboknya sudah roboh, musuh, penyamun, tengah malam, di pagi buta bisa datang.
untuk menghabisi mereka. Bukan hanya menjarah barangnya, tapi juga membunuh mereka. Betapa mereka itu kesukaran yang sangat besar dan itu dirasakan oleh Nehemia. Jadi dia bayangkan, waduh ini benar-benar berat benar ini orang-orang Yahudi di Yerusalem. Bayangin tembok roboh, kapanpun bisa orang datang menyerang. Musuh bisa at any time, kapanpun bisa menyerang. Enggak ada perlindungan. Pintunya sudah terbakar. Ini membuat, coba saudara bayangkan ini hatinya namanya Nehemia. Setelah dia mendengar Hanani ngomong dalam kesukaran besar, di dalam benaknya langsung kepikir, wah kalau temboknya sudah roboh, pintunya, gerbangnya sudah terbakar, artinya nggak ada lagi perlindungan. Artinya nggak ada siapa yang menjaga mereka. Ini pasti terjadi kesukaran yang sangat besar. Ini dirasakan oleh Nehemia. Dan saya mau kasih tahu kepada saudara. Nehemia ini dia mendengar ini. Maka dia itu sedang kasih lakukan apa yang dia lakukan. Yang dia lakukan setelah mendengar ini, coba lihat. Apa respon Nehemia setelah mendengar berita dari Hanani. Dan dia lakukan pertama, dia duduk dan dia menangis. Dia berkabung. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Saudara tahu berapa lama dia ini nangis. Berapa lama dia ini berkabung. Berapa lama dia ini berdoa dan berpuasa. Saudara kalau nanti di rumah, saudara baca Nehemia kedua ayat 1. Di situ Nehemia ketemu, karena dia adalah sebagai juru minum raja. Itu Raja Artasasta lihat mukanya muram. Dia bilang, Nehemia, kenapa mukamu muram? Dia bilang, kenapa? Kenapa hatiku muram? Karena Yerusalem, tempat kelahiran nenek moyang kami. Temboknya sudah roboh. Pintu-pintunya sudah terbakar, pintu gerbangnya sudah terbakar. Orang-orang di sana lagi kesukaran besar sekali. Malam mereka itu nggak bisa tidur, Raja. Gimana sebentar mereka terbangun. Apakah ini ada penyamun datang apa enggak? Ada musuh datang apa enggak? Jadi dia berat sekali. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Itu bulan Nisan. Bulan Nisan tahun ke-20. Nehemia 1 ayat 1 itu bulan Kislew. Antara bulan Kislew sama Nisan itu 4 bulan. Saudara bisa bayangkan. Nehemia itu selama 4 bulan kepikiran terus. Dia hatinya gundah gulana. Oleh karena itu dia menangis. Dia meraung kepada Tuhan. Dia meratap kepada Tuhan. Dia berdoa. Kasih. Dan dia berkabung. Tahu saudara berkabung. Orang Israel itu, orang Yahudi kalau berkabung duduk di tanah. Debu. Di debu. Jubahnya dikoyak. Kemudian debu itu dikasih di kepalanya. Dia meraung-raung, meronta-ronta. Ini yang dilakukan oleh Nehemia. Berapa lama? 4 bulan. Saudara, waktu saya baca ini saya bayangkan hatinya Nehemia. Oh iya ya, bisa memang dia susah benar. Karena itu bangsanya, orang-orang Yahudi lagi kesukaran besar. Malam pun gak enak tidur karena takut ada penyamun datang, takut musuh datang. Dia kepikiran selama 4 bulan. Karena dia kepikiran malam ini siapa yang menyerang ini. Jam 11 malam, jam 1 pagi, jam 2 pagi. Ini jam berapa orang datang menyerang ini. Karena gak ada perlindungan, gak ada tembok lagi, gak ada. Pintu pun sudah terbakar. Ini yang membuat bayangan ini yang terbenak, terbersih di hatinya Nehemia. Maka yang dia lakukan apa? Dia meratap. Dia menangis. Dia meraung kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Kemudian dia berkabung
Kemudian dia berdoa dan berpuasa. Kalau berdoa sih terus menerus paling orang kuat 3 hari 3 malam. Lebih dari itu orang gak kuat. Kecuali kalau kayak seperti kita puasa jam 6 sore sampai jam 6 sore lagi atau sampai jam 12 itu bisa. Jadi inilah yang dilakukan oleh Nehemia. Nah ini yang kenapa judulnya hatinya Nehemia itu terbeban terhadap penderitaan sesamanya. Sesamanya itu siapa? Ya orang-orang Yahudi di Yerusalem. Dan ini yang dia lakukan karena hatinya terbeban. Selama 4 bulan dia menangis, meratap. Dia berkabung, berdoa dan berpuasa. Nah ini sungkasih yang luar biasa. Ini makanya coba tampilkan gambarnya tadi. Nah itu Nehemia 1 ayat 4. Kalau saudara cari di Google kayak gini. Nehemia itu langsung duduk. Dia menangis. Berseru kepada Tuhan. Berkabung selama beberapa hari. Waktu saya cari beberapa hari ini itu saya ketemu. Nehemia 1 bulan Kislu. Dan Nehemia 2 bulan Nisan. Itu 4 bulan namanya. Muram hatinya. Muram mukanya. Susah. Susah melihat orang lain susah. Oke, terus next. Nah, yang saya membuat lagi tergagum sama Nehemia ini, saudara perhatikan ini. Nehemia itu setelah mendengar berita dari Hanani, kemudian dia mengaku bersalah. Nah, coba di sini, yang saya kasih merah ini. Dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel. Jadi dia berdoa atas nama orang yang ada di Yerusalem. Atas nama orang Israel dia mengaku berdosa. Kenapa? Karena telah lakukan terhadap Tuhan. Segala dosa mereka lakukan terhadap Tuhan. Bahkan dia katakan, aku dan keluarga aku juga berdosa. Dan dia bilang ayatnya yang ke-7. Kami semua sangat bersalah terhadap Tuanku. Kenapa? Karena kami tidak melakukan ketetapan firman Tuhan. Kami semua sangat bersalah. Tidak melakukan firman Tuhan. Hidup kami bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak melakukan ketetapan firman Tuhan. Kami sangat bersalah. Jadi dengarkan. Saya waktu baca ini. Selain dia meratap, menangis, berkabung, berdoa dan berpuasa. Dia juga melakukan mengakui dosa-dosanya. Mengakui dosa bangsanya. Mengakui dosa keluarganya. Dan merasa sangat bersalah. Karena dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Karena mereka tidak melakukan ketetapan Tuhan. Nah, saudara kasih. Coba kita ke depan. Mari kita next. Coba kita lihat. Coba ayatnya yang ke-11. Tadi ada ayat 11. Oh, enggak ada ayat 11 ya, udah ya, selesai. Oke, sekarang bagaimana respon kita? Kita langsung next, terus. Nah, bagaimana setelah kita mendengar apa responnya Nehemia tentang orang-orang yang ada di Yerusalem, tentang tembok Yerusalem. Dia menangis, meratap, dia kemudian berdoa dan berpuasa. Saya mau kasih tahu kepada saudara, dengarkan ini sebelum kita masuk ke sini, dengarkan ini. Dia ini adalah juru minum raja. Hidupnya nyaman. Dia ini dekat dengan raja, orang kepercayaannya raja. Tahu saudara tugas juru minum? Juru minum itu menyediakan minuman untuk raja. Sebelum raja minum, di depan raja dia minum duluan. Tunggu sebentar, kalau dia tenang-tenang saja,
nggak terjadi apa-apa, baru raja minum. Kayak begitu hidupnya, begitu sudah menyenangkan, nyaman benar. Tapi sekalipun nyaman, dengar orang lain susah, dia ikut susah. Susahnya nggak tanggung-tanggung sampai mukanya muram. Sekarang pertanyaan saya berikutnya. Sekarang bagaimana, coba next yang tadi, terus bagaimana respon saudara? Yang ini contoh ini nggak usah. Bagaimana respon saudara? Kalau saudara mendengar ada jemaat yang lagi hidupnya susah besar. Susah besar itu apa? Misalnya di rumah sakit, jantung, mau dioperasi, sudah 2-3 hari di rumah sakit, tapi nggak bisa dioperasi karena uangnya nggak cukup. Respon saudara apa? Apa yang terbenak di hati saudara? Saudara harus berpikir seperti Nehemia tadi. Coba saudara kalau keluarga saudara yang lagi terbaring di rumah sakit itu, lagi nafasnya saja sudah 1-2, tapi nggak bisa dilakukan operasi karena nggak ada uang. Coba saudara visualisasikan kalau saudara di pihak itu. Apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara lakukan? Satu, saudara renungkan itu. Kedua, ada seorang gembala misalnya, dia nyewa ruko. Rukonya kontraknya sudah habis. Di ruko itu gerejanya, di ruko itu tempat tinggalnya. Kalau enggak dia bayar hari ini, dia diusir. Saudara coba, itu persoalan berat apa ringan? Apa yang saudara lakukan? Respon saudara apa? Atau ada orang di rumah sakit, nggak bisa keluar dari rumah sakit karena belum bayar. Respon saudara apa? Atau ada orang, apa namanya, kalau mata itu apa? Selaput mata ini apa namanya? Sakit apa namanya kalau mata? Katarak. Enggak bisa melihat. Operasi 30 juta. Respon saudara apa? Saya kagum sama Nehemia ini. Saya kagum benar sama Nehemia. Dia memvisualisasikan dirinya kalau dia yang ada di Yerusalem di mana temboknya itu sudah roboh. Dia takut. Kapanpun bisa dijarah, kapanpun bisa diserang oleh musuh. Enggak tenang. Karena itu dia menangis, meratap kepada Tuhan. Oleh karena itu dia berdoa dan berpuasa. Nah sekarang saudara kalau dengar kayak begini, apa respon saudara? Atau saya tentang gereja kita. Kontrak gereja ini selesai Juli. Selesai Juli kita nggak bisa lagi di sini. Sekarang lagi pembangunan. Saudara, respon saudara apa? Respon saudara apa? Juli habis kontrak di sini. Sekarang lagi pembangunan di sana. Respon saudara apa? Apa yang saudara lakukan? Kita semua, tadi kami lagi bincang-bincang dengan Pak Stephen sama Pak Pang. Kita semua jemaat ambil bagian, sekalipun jumlahnya kecil. Dan atau saudara berpuasa, doa dan berpuasa, menangis, meratap kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Coba saudara bayangkan, Juli habis kontrak, kita diusir dari sini, tempat ibadah belum selesai. Saudara harus visualisasikan seperti itu. Oleh karena itu,
Saudara, mari kita sama-sama coba cek hati kita. Gereja kita misinya adalah mempersiapkan jemaat yang penuh belas kasihan. Mempersiapkan jemaat yang beban akan beban seperti begini. Jadi saudara, hari ini coba gereja Juli habis kontrak. Tempatnya sana belum selesai. Bagaimana? Coba. Saudara, apa yang saudara respon apa? Semua kita jemaat di tempat ini. Respon saudara apa? Mungkin ada di antara saudara, saya nggak punya banyak Pak. Seberapa yang saudara bisa? Mari rame-rame. Mari berdoa dan berpuasa. Meratap kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, saya mau cerita kepada saudara begini. Ini kesaksian ini ya. Ini ibadah kedua ada waktu sedikit lah ya. Tadi ibadah satu saya nggak ada kesaksian. Ada seorang hamba Tuhan, kita BPD itu hanya bisa memberikan bantuan kepada gembala itu dalam satu periode sekali. Tapi karena gembala ini sakit kanker, sudah dipotong 30 cm ya. Usus. Kurus kering. Nah, kalau BPJS ini kan rumah sakit Fatmawati, rumah sakit yang ada BPJS lah. Tapi nggak kunjung sembuh. Saking dia susahnya. Ya. Akhirnya dibantu lagi sekali lagi di luar aturan. Tapi ini kan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Akhirnya dia masuk, saya nggak sebutkan rumah sakitnya di dekat dengan di sinilah, tapi nggak boleh BPJS. Dia saking sakitnya, istrinya bawa ke situ. Tahu saudara sudah 23.800.000. Saudara dengar itu, saudara lakukan apa? Di BPD hanya sekali dalam satu periode. Ini udah 2 kali, ini ketiga kalinya. Saya ikutin ini. Ada 9 orang, di perwil mereka saya ajak berdoa dan berpuasa. 3 hari. Kami berdoa dan berpuasa. Dan terkumpul uang 23.800.000 persis yang diperlukan oleh rumah sakit itu. Tadinya kita nggak tahu 23.800.000 nggak tahu. Tapi kami berdoa dan berpuasa 3 hari. Terkumpul 23.800.000. Persis seperti yang diperlukan rumah sakit itu. Luar biasa. Dan baru-baru ini seminggu yang lalu ada si Vivi nggak di sini, Vivi istrinya Frankie. Ada seorang gembala datang ke saya. Karena kita mau terapkan peraturan di Banten sini. Siapa yang nggak bayar iuran pejabat 3 tahun berturut-turut akan diberhentikan. Itu tata tertib gereja GBI. Yang 2 tahun diskorsing. Nah ini gembala datang ke saya. Saya nggak sebutkan daerah mana dia sebagai gembala. Dia sebutkan itu perumahan baru. Jemaatnya semua tinggal di perumahan baru itu. Tapi karena COVID nggak bisa bayar. Diusir semua gembalanya, jemaatnya. Sehingga gereja itu nggak punya lagi jemaat. Pergi nggak tahu kemana. Sedemikian sehingga dia nggak bisa bayar iuran pejabat. Dan saya sebentar lagi akan keluarkan itu SK untuk men-skorsing untuk memberhentikan mereka itu. Coba. Dan saya juga sebenarnya kalau nggak enak nggak boleh diomong kepada orang, ngomong ke Tuhan. Tapi demi Tuhan. Kami, keluarga kami juga cash flow belakangan ini juga sulit. Tapi melihat orang ini kalau nggak membayar diberhentikan. Coba, apa yang saudara lakukan? Saya bilang sama Vivi, berapa semua fee? Padahal saya juga dalam keadaan kesulitan. Saya langsung selesaikan itu. Saudaraku yang kasih, gereja kita visinya adalah, saudara lihat di sana, mempersiapkan jemaat
yang berbelas kasihan kepada sesama. Mempersiapkan jemaat yang punya hati terbeban kepada penderitaan sesama. Mari kita sudah belajar dari Nehemia tadi. Dia rasakan kesusahan orang. Kesusahan orang itu kesusahannya dia. Seakan-akan dia tinggal di dalam Yerusalem yang tidak ada pagarnya itu. Dia takut mesti. Nah karena dia takut dia meraung. Dia meratap. Dia berdoa dan berpuasa. Nah tahu saudara, kalau orang punya hati terbeban, punya hati tergerak oleh belas kasihan. Coba, mari kita tampilkan yang lain, coba, next. Dampaknya apa? Dampaknya saudara kasih. Itu luar biasa. Dampak terhadap seseorang yang punya hati terbeban terhadap penderitaan sesama, dampaknya doanya dikabulkan. Doanya dikabulkan. Dan saya luar biasa, dari juru minum, Nehemia itu juru minum, itu diangkat oleh Raja Artasasta. Itu menjadi gubernur Yehuda. Coba, luar biasa. Nah kemudian tembok Yerusalem itu selesai dalam waktu 52 hari. Jadi doa orang yang hatinya terbeban terhadap penderitaan sesama, doanya dikabulkan. Nah, mari kita baca coba di sini. Ini bukan kata saya, kata firman Tuhan. Kalau dibaca ayat sebelumnya, mulai dari ayat 5 saya baca ya. Ini ayat 8 langsung, ayat 5. Jika raja berkenan, utuslah aku ke Yehuda, ke kota Yerusalem, supaya aku membangun kembali. Dan raja berkenan mengutus Nehemia. Ayat 7, jika raja menganggap baik, berikan aku surat-surat kepada bupati-bupati sebelah barat sungai Efrat. Biar pada saat saya berangkat ke Yehuda, ke Yerusalem, mereka mengizinkan saya lewat. Kemudian permintaan Nehemia lagi kepada Raja Artasasta, berikan aku surat kepada Asaf, ya, pengawas taman raja. Biar dia berikan kepadaku kayu-kayu. Untuk apa? Untuk pintu-pintu gerbang. Untuk apa? Untuk tembok-tembok di Yerusalem. Untuk apa? Untuk tempat tinggalku nanti yang kudiami di Yerusalem. Itu doanya, itu permintaannya Nehemia kepada Raja Artasasta. Ayat 8, apa kata ayat 8? Langsung yang di merah saja. Dan Raja mengabulkan permintaan itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Wow. Jadi saudara yang kasih luar biasa. Mari miliki hati yang mudah tergugah. Minta kepada Tuhan. Biar kita punya hati terbeban kepada penderitaan sesama. Ini misi dari gereja kita ini. Biar semua jemaat punya hati yang terbeban terhadap penderitaan sesama. Terbeban terhadap pembangunan tempat ibadah kita yang sekarang ini sedang berlangsung. Begitu cepat. Tapi mari yang belum mengambil bagian, mari ngambil bagian. Saya pasti dalam nama Yesus. Mari kita bersama-sama. Yang sedikit, mari berikan sedikit. Yang lebih diberkati, mari berikan lebih. Mari, song kasih. Saudara dan saya, tadinya saya mau sampaikan khotbah hari ini tentang kesulitan dunia sekarang ini bagaimana mengatasi. Tapi Tuhan gerakkan saya untuk menyampaikan hati yang firman Tuhan yang sangat sederhana ini. Mari kita belajar seperti Nehemia, punya hati yang tergerak, terbeban terhadap kesusahan orang lain. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih.